Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 3. Baik, di pertemuan kedua ini dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dipaparkan kembali mengenai percobaan. Jadi, berdasarkan dua pasal tersebut, yaitu pasal 53 dan 54 KUHP, maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana kejahatan yang diatur di dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat tentunya. Dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Baik, di sini saya akan mengulas kembali apa yang dimaksud dengan niat. Jadi, niat ini adalah merupakan sikap batin yang di dalam hukum pidana tidak bisa dipidana. Kemudian, mengapa tidak bisa dipidana? Karena hukum pidana itu berbicara tentang hal-hal yang faktual dan rasional. Nah, di sini dijelaskan juga niat berbeda dengan sengaja, karena sengaja itu sudah berwujud dan sudah ada tindakan. Kemudian di sini kita ke unsur-unsur percobaan. Di sini ada 3 unsur mutlak yang harus ada di dalam tindak pidana percobaan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah perbuatan yang tidak selesai. Nah, dari ketiga unsur yang sudah menjadi satu kesatuan ini sudah tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika salah satu dari 3 unsur tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut tindak pidana percobaan. Nah, apabila unsur ke-1 dan ke-2 terpenuhi, maka disebut dengan makar atau penyerangan yang ditujukan pada penguasa. Nah, makar atau penyerangan ini bisa berupa penyerangan pada fisik ataupun psikis. Nah, yang penyerangan pada fisik ini kita kenal dengan istilah bullying di sekarang. Nah, yang pertama, niat seperti apa yang bisa dipidana? Tentunya niat yang jahat. Akan tetapi jika kita lepas unsur kedua dan ketiga, kembali lagi jika niat itu tidak bisa dipidana karena niat itu merupakan sikap batin. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan? Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Di sini ada contoh kasus terhadap hal ini adalah Ares Hokraat, putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda pada tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Seorang yang telah melakukan percobaan pembakaran dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 50 Jo pasal 187 KUHP. Nah, kemudian telah dilakukan upaya hukum sehingga Mahkamah Agung membebaskan dengan dasar perbuatan tersebut bukan permulaan pelaksanaan, tetapi itu adalah persiapan. Jaksa Agung Muda Beisir menyimpulkan perbuatan tersebut adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Maka atas dasar tersebut Hokraat
atau Mahkamah Agung membatalkan putusan Hof atau di sini adalah pengadilan negeri. Putusan ini seseorang tersebut dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuntutan. Kemudian di sini pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Jadi di sini dibagi 3. Adanya penghalang fisik, akan adanya penghalang fisik, kemudian adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan yang khusus pada objek yang menjadi sasaran. Nah, di sini adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya seseorang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. Nah, di sini akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Nah, di sini adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, di sini ada daya tahan, orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Kemudian bagaimana jika tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri? Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada pengunduran diri secara sukarela dan ada tindakan penyesalan. Di sini artinya pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Dan yang kedua, tindakan penyesalan ini meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Kemudian ada beberapa pertimbangan menurut MVT atau Memory Ventilating. Jika unsur ketiga di dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Kemudian ini adalah bukti jika dari ketiga unsur percobaan tindak pidana ini tidak terpenuhi maka tidak akan dipidana. Pertimbangan utilitas yang kedua adalah utilitas ini adalah kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan mengurungkan perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan atas dasar alasan Memory Ventilating tersebut yang berpendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, kemudian yang kedua adalah alasan pemaaf, yang ketiga adalah alasan penghapus penuntutan. Nah, sekarang kita bahas mengenai percobaan mampu atau tidak mampu. Ini di dalam prakteknya tidak mampu di sini adalah mungkin pada objeknya atau mungkin juga pada subjeknya. Walaupun tindak pidana itu adalah tindak pidana yang tidak selesai sepanjang 3 unsur itu terpenuhi, maka itu dapat dipidana kecuali apabila dari 3 unsur tersebut salah satunya tidak terpenuhi. Maka Memory Ventilating ini membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena sifatnya atau karena hal yang lainnya, atau bisa disebut juga karena alatnya. Di sini ada 2, tidak mampu mutlak atau absolut, tidak mampu relatif. Tidak mampu mutlak yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Misalnya, seseorang yang beracuni dengan air kelapa muda. Kemudian di sini ada
tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik maka selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Kemudian di sini ada pemidanaan terhadap percobaan. Nah, di sini dijelaskan ada 4 poin. Yang pertama adalah percobaan terhadap kejahatan diatur di dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Kemudian menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Kemudian adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 KUHP ini tidak dipidana. Nah, poin keempat yang terakhir adalah selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur di dalam buku 2 KUHP. Tetapi tidak dipidanakan, yaitu apabila melanggar pasal 184 KUHP tentang perkelahian tanding, kemudian pasal 302 KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, kemudian pasal 351 ayat 5 tentang penganiayaan yang juga merupakan pasal bertingkat. Pasal 352 KUHP ini juga menjelaskan tentang penganiayaan ringan. Nah, kemudian di sini mengapa 4 pasal tersebut tidak berlaku mengenai ajaran percobaan? Karena di sini jawabannya adalah sanksi pidana pokoknya sudah ringan, jadi dirasa kurang efektif. Kemudian di sini ada percobaan di luar KUHP. Di sini percobaan di luar KUHP artinya berlaku untuk undang-undang tindak pidana khusus seperti di dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian apabila dikaji, apabila dilihat lagi, kembali lagi pada prinsipnya, kalau kita lihat dan bedah undang-undang di luar KUHP atau UU, tindak pidana khusus rata-rata tidak berlaku ajaran percobaan. Kemudian yang terakhir, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus ini tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dan sama dengan perbuatannya adalah dianggap selesai. Baik, itu kiranya saya sampaikan bab 1 tentang percobaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.